Banyak sekali kisah tentang para raja yang ada di Pulau Jawa yang masih menjadi sejarah sampai saat ini. Salah satunya adalah Raja Muda Airlangga. Raja Muda Airlangga adalah pendiri dan satu-satunya raja kerajaan Kahuripan di Jawa Timur, yang berkuasa dari tahun 1019 Masehi hingga 1042 Masehi. Ia merupakan tokoh penting yang berhasil menyatukan kembali wilayah bekas kerajaan Medang yang runtuh. Raja Muda Airlangga adalah keturunan bangsawan. Airlangga adalah putra dari Raja Udayana dari Bali dan Mahendradatta, putri dari Mpu Sindok, pendiri dinasti Isyana di Jawa. Bencana Pralaya. Pada tahun 1016 Masehi, saat berusia sekitar 16 tahun, ia berhasil selamat dari serangan dahsyat atau dikenal sebagai Pralaya yang menghancurkan istana Medang dan menewaskan mertuanya, Raja Dharma Wangsa Teguh. Masa pelarian. Selama beberapa tahun, Airlangga melarikan diri dan hidup sebagai pertapa di hutan Wonogiri. Di sana, ia menyusun kekuatan dan mendapat dukungan dari para pendeta dan sisa-sisa petinggi kerajaan Medang. Pendirian Kahuripan. Dengan restu dan dukungan, ia kembali bangkit, membalas dendam kepada musuh, dan mendirikan kerajaan Kahuripan pada tahun 1019 Masehi. Pencapaian dan akhir kekuasaan Raja Airlangga. Kesejahteraan. Selama masa pemerintahannya, Airlangga berhasil membangun kembali kerajaan yang makmur dan stabil. Dia juga titisan Wisnu. Dalam kebudayaan Jawa saat itu, Airlangga dikenal sebagai titisan Dewa Wisnu, yang sering dilambangkan dengan Garuda Muka sebagai lencana kerajaannya. Menjelang akhir kekuasaannya, Airlangga turun tahta pada tahun 1042 Masehi. Untuk menghindari perang saudara di antara kedua putranya, ia membagi kerajaan Kahuripan menjadi dua, Kerajaan Jenggala dan Kerajaan Panjalu, atau Kediri. Pembagian ini dibantu oleh seorang Brahmana bernama Mpu Barada. Setelah turun tahta, ia menjalani sisa hidupnya sebagai seorang pertapa. Peninggalan. Kerajaan penerus. Pembagian kerajaan yang dilakukannya memicu kelanjutan sejarah, yang kemudian memunculkan kerajaan Kediri dan Jenggala, yang saling bersaing untuk waktu yang cukup lama. Jejak dan filosofi sejarah Airlangga masih dikenang hingga sekarang, seperti yang digunakan sebagai nama salah satu universitas di Jawa Timur, Universitas Airlangga. Asal-usul Raja Airlangga, darah agung dari dua dinasti. Pada masa awal abad ke-11 Masehi, di tanah Jawa bagian timur, berdiri dua kerajaan besar yang menjadi pusat peradaban, Kerajaan Medang dan Kerajaan Bali Dwipa. Dari dua kerajaan inilah lahir seorang tokoh agung yang kelak menjadi legenda, Sri Maharaja Airlangga Wanantawi Kramotunga, sang raja bijak yang mempersatukan Jawa Timur dan Bali. Airlangga adalah putra Rakai Halusri Lokapala, seorang bangsawan dari Bali, dan Ratu Mahendradatta, putri dari kerajaan Medang yang bergelar Sri Guna Priya Dharmapati. Mahendradatta dikenal sebagai wanita cerdas, sakti, dan penganut ajaran Siwa Bhairawa yang kuat. Ia membawa pengaruh spiritual dan politik yang besar dalam pembentukan karakter Airlangga muda. Sejak kecil, Airlangga dididik dengan ilmu kepemimpinan, siasat perang, dan juga pengetahuan keagamaan. Ia belajar kepada para pendeta Siwa Buddha di lereng Gunung Kawi, tempat yang dipercaya sebagai pusat spiritual pada masa itu. Dari sanalah Airlangga tumbuh menjadi pemuda yang berani, berwawasan luas, dan memiliki pancaran aura kebangsawanan yang luar biasa. Kehancuran Medang dan awal pengembaraan. Namun takdir menguji sang pangeran muda. Pada tahun 1006 Masehi, terjadi pralaya, yaitu kehancuran besar kerajaan Medang akibat serangan Raja Wurawari dari Luaram. Istana Medang dibakar, para bangsawan tewas, dan Ratu Mahendradatta pun gugur dalam kekacauan. Airlangga yang saat itu baru berusia sekitar 16 tahun berhasil lolos berkat bantuan seorang abdi setia bernama Narottama. Bersama Narottama, Airlangga mengembara ke hutan-hutan lebat di daerah Wanagiri.
Selama masa pengasingan itu, ia hidup sederhana bersama para pertapa dan rakyat jelata. Dari mereka, ia belajar arti sejati dari kepemimpinan, bahwa kekuasaan tanpa kebijaksanaan hanya melahirkan kehancuran. Dalam pengasingan itu pula, konon Airlangga bertapa di tepi sungai Berantas, bersemedi memohon petunjuk kepada Sang Hyang Widi agar diberi kekuatan untuk menegakkan keadilan dan menghapus penderitaan rakyat. Setelah bertahun-tahun bermeditasi, Airlangga memperoleh wahyu ke Prabon, tanda ilahi bahwa ia ditakdirkan menjadi raja besar yang menyatukan tanah Jawa. Kebangkitan dan kesaktian sang raja. Dengan restu para resi dan dukungan rakyat, Airlangga mulai mengumpulkan kekuatan. Dalam waktu beberapa tahun, ia berhasil menaklukkan para raja kecil di sekitar Kahuripan dan mempersatukan wilayah yang tercerai-berai pasca kehancuran Medang. Pada tahun 1019 Masehi, ia dinobatkan sebagai raja dengan gelar Sri Maharaja Airlangga Wanantawi Kramotunga. Kesaktian Airlangga bukan hanya dalam hal perang, tetapi juga dalam kebijaksanaan dan penguasaan spiritual. Dalam prasasti-prasasti kuno, ia disebut sebagai raja yang memiliki ilmu kebal senjata, pengendali unsur alam, dan kemampuan membaca tanda-tanda langit. Dalam legenda rakyat, Airlangga disebut mampu mengendalikan angin dan air, hingga dijuluki Raja Air, karena setiap peperangan yang melibatkan sungai atau bendungan selalu dimenangkan olehnya. Dikisahkan pula, ketika Airlangga bersemedi di Gunung Penanggungan, seekor naga raksasa penjaga kahyangan datang dan memberikan anugerah berupa keris pusaka naga puspa, senjata sakti yang dapat memancarkan api dan menundukkan musuh tanpa pertumpahan darah. Keris inilah yang kemudian menjadi simbol legitimasi kekuasaannya. Masa keemasan Kahuripan. Di bawah kepemimpinan Airlangga, kerajaan Kahuripan bangkit menjadi pusat perdagangan dan kebudayaan terbesar di Jawa Timur. Ia membangun pelabuhan Hujung Galuh, kini dikenal sebagai Surabaya, yang menghubungkan jalur laut antara Jawa, Bali, dan Kalimantan. Ia juga membangun bendungan Uringin Sapta untuk mengatur aliran sungai Berantas, yang menjadi bukti kecerdasan teknik sipil pada masa itu. Airlangga tak hanya memperluas wilayah, tetapi juga mempersatukan dua ajaran besar, Siwa dan Buddha. Ia mendirikan wihara dan candi untuk kedua ajaran itu, menunjukkan toleransi dan harmoni spiritual yang tinggi. Karena itulah, rakyat mencintainya, dan negeri menjadi makmur serta damai. Akhir kehidupan dan warisan suci. Menjelang akhir hayatnya, Airlangga memutuskan untuk turun tahta. Ia merasa tugasnya telah selesai setelah negeri kembali makmur dan aman. Sebagai gantinya, ia membagi kerajaannya menjadi dua agar tidak terjadi perebutan tahta, Janggala dan Panjalu atau Kediri. Pembagian ini dilakukan dengan kebijaksanaan tinggi, walau kelak sejarah mencatat perpecahan di antara dua kerajaan itu. Setelah turun tahta, Airlangga meninggalkan istana dan menjadi pertapa dengan nama Resi Gentayu. Ia hidup sederhana di lereng Gunung Penanggungan hingga wafat sekitar tahun 1019 Masehi. Setelah wafat, ia diabadikan dalam bentuk arca Wisnu menunggang Garuda, yang kini dikenal dalam sejarah sebagai simbol kejayaan dan kebijaksanaan seorang raja yang sakti dan bijak. Warisan abadi Raja Airlangga dikenang bukan hanya sebagai penakluk, tetapi juga penyelamat peradaban Jawa Timur. Ia memulihkan tatanan setelah masa kekacauan, menggabungkan kekuatan militer dan spiritualitas, serta meninggalkan jejak budaya, sastra, dan teknologi irigasi yang menginspirasi banyak generasi. Hingga kini, nama Airlangga tetap hidup dalam legenda, prasasti, dan bahkan dunia modern, dari Universitas Airlangga di Surabaya hingga kisah pewayangan dan kidung kuno yang menyanjung kebijaksanaan Sang Raja Air.